Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Pani Yuliani, salah satu mahasiswa Universitas Persatuan Islam jurusan Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Saja kepada pembahasan Revolusi Amerika. Hak asasi manusia. Mungkin kita tidak asing dengan istilah hak asasi manusia. Nah, istilah hak asasi manusia ini adalah salah satu poin penting yang terdapat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli 1176. Dalam kutipan Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini disebutkan bahwa semua orang diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di antara hak-hak itu adalah kehidupan, kemerdekaan, dan upaya mengejar kebahagiaan. Nah, Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini dianggap sebagai pengaruh cikal bakal lahirnya gerakan hak asasi manusia yang sifatnya meluas secara internasional. Nah, apa itu Revolusi Amerika? Jadi, Revolusi Amerika ini merupakan sebuah revolusi ideologis dan politik yang terjadi di daerah koloni milik Inggris, yaitu benua Amerika bagian utara, yang membawa pengaruh besar dan perubahan besar bagi masyarakat dunia tentang arti penting sebuah kemerdekaan. Nah, Revolusi Amerika ini memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat, bagi kehidupan masyarakat dunia di kala itu. Kenapa? Karena Revolusi Amerika ini merupakan satu tonggak perjuangan umat manusia melawan penjajah, di mana pada waktu itu negara yang terjajah untuk pertama kalinya berhasil menghalau negara penjajah dan mendirikan sebuah negara baru yang bebas dan merdeka, serta tidak terlihat dengan negara penjajah terdahulunya. Poin selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya Revolusi Amerika ini. Yang pertama, ada paham merkantilisme yang berkembang di kerajaan Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa merkantilisme merupakan suatu cara untuk menumpuk kekayaan yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa di masa abad ke-15 dan ke-17. Salah satunya yaitu melalui monopoli perdagangan yang dilaksanakan oleh Inggris. Jadi, praktek monopoli yang dipraktekkan oleh Inggris untuk menunjang merkantilismenya telah menyebabkan rakyat Amerika atau wilayah koloni yang merupakan bagian dari kerajaan Inggris tidak dapat melakukan kegiatan perekonomian yang bebas. Mereka dipaksa mematuhi aturan-aturan yang ketat yang ditetapkan oleh Inggris untuk menunjang perekonomiannya. Selain itu, yang menjadi masalah sehingga berujung kepada revolusi besar yang terjadi di Amerika adalah karena pengungutan pajak yang dibebankan warga koloni sangat tinggi, ditambah pajak yang dikutip dari warga koloni itu tidak disertai dengan adanya perwakilan daerah koloni di dalamnya. Parlemen Inggris yang akibatnya warga koloni tidak dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Raja Inggris karena di dalam parlemen tidak terdapat wakil daerah koloni. Nah, inilah yang mungkin ditentang oleh koloni Amerika. Faktor lainnya yaitu karena berkembangnya liberalisme dan publikanisme. Paham ini muncul setelah terjadinya Renaissance di Eropa pada abad ke-13 dan ke-15. Tetapi praktek nyatanya liberalisme ini terjadi di luar Eropa, yaitu di Amerika, di mana paham ini berkembang dan menjadi motor penggerak untuk masyarakat Amerika mewujudkan kebebasannya dan mendirikan sebuah negara yang bebas, negara yang mandiri, negara yang tidak lagi terikat dengan negara induknya.
sebab itulah muncul tokoh-tokoh patriot yang menentang kebijakan Inggris di wilayah kolonial. Salah satunya adalah Thomas Paine. Melalui pemikiran yang radikal, menolak segala kebijakan yang dilakukan oleh Inggris karena dianggap tidak manusiawi. Juga muncul tokoh-tokoh lainnya seperti Thomas Jefferson yang menyusun Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dan George Washington, yaitu seorang tokoh patriot yang menjadi pemimpin dalam Perang Revolusi Amerika tersebut. Poin selanjutnya yaitu bagaimana berjalannya Revolusi Amerika. Yang pertama, revolusi ini diawali dengan sejumlah peristiwa yang berujung kepada konflik terbuka. Penolakan terhadap kebijakan kerajaan Inggris yang berujung pada aksi kelompok patriot, mulai dari pemboikotan produk Inggris sampai aksi sabotase terhadap aset kerajaan. Menanggapi hal tersebut, kemudian pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang, salah satunya yaitu Intolerable Act 1774 dan Quebec Act 1774, yaitu setelah terjadinya peristiwa Pesta de Boston atau Boston Tea Party 1773 yang menyebabkan kerugian besar di pihak Inggris. Nah, selanjutnya pada bulan September 1174, Kongres Kontinental yang dihadiri delegasi-delegasi setiap koloni bertujuan mengamankan persepsi dan kemungkinan terjadinya perang revolusi. Setelah kongres tersebut, maka dibentuklah sebuah persekutuan antara negara-negara koloni yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 1775, pertempuran Lexington dan Concord mewakili konflik bersenjata 13 koloni melawan Inggris. Dan 17 Maret 1176, pasukan kontinental di bawah pimpinan George Washington berhasil mengepung kota Boston dan Inggris memaksa mengakui kekuatan pasukan koloni. Poin yang terakhir yaitu menuju kemerdekaan dan persatuan. Nah, pada April 1776, Kongres Provinsi Carolina Utara menyatakan memilih untuk merdeka dari pemerintahan Inggris. Hal ini kemudian memicu koloni-koloni lainnya untuk menyatakan memilih kemerdekaan pada bulan Juni 1776. Hampir semua koloni siap menuju kemerdekaan, dan yang terakhir adalah New York, provinsi terakhir yang menyiapkan kesiapannya. Nah, pada 11 Juni 1776, sebuah komite dibentuk untuk menyusun dokumen Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari Inggris. Salah satunya yaitu Thomas Jefferson yang dipercayai untuk menyusun naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Nah, kemudian 4 Juli 1776 pada Kongres kedua Kontinental di Philadelphia, Pennsylvania, dengan suara bulat 13 koloni mendeklarasikan kemerdekaan Amerika dan menyatakan tidak terikat lagi dengan pemerintahan Inggris. Baik, itulah pemaparan tentang Revolusi Amerika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.